Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oka, kabar Terima kasih ya. sehat? Udah ini ya, udah apa namanya? Udah mau di rapid sama Mang Oka nih. Jadi Masya Allah. Ini satu kehormatan buat saya mau direpit nih. enggak nih. Jadi soalnya ada juga yang udah nge-rekomen ini. Saya padahal udah ngincer Mas Ferhat. Ini Mas Ferhat aja katanya. Saya merasa belum layak katanya. Ferhat aja itu yang direpit. Masya Allah. Saya malah ini Mas, malah merasa terhormat sekali nih ya, bisa diundang. Cuman saya takutkan mudah-mudahan apa yang kita bicarain itu sebenarnya lebih ke menginspirasi, tapi tetap menjaga hati kita jadi rasa ujub ataupun yang sebangsanya ya. Jadi mudah-mudahan apapun yang pencapaian yang sudah dilakukan sama Mas Ferhat itu bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Direpit aja langsung ya. Mas. Oh iya Mas, insya Allah Mas. Semoga Allah mudahkan saya bisa menjawabnya ini. Kantor pusat atau kantor daerah? Kantor daerah Mas. Fungsional atau struktural? Fungsional. Klinik ru'yah atau rumah tahfiz? Rumah tahfiz. Karir naik atau mahatnya yang jadi makin besar? Mahatnya makin besar. Pindah ke Pemda atau tetap di DJPB? Tetap di DJPB. Alhamdulillah. Ini kantor pusat atau kantor daerah? Nggak berminat ke kantor pusat. Tapi pernah nggak sih di kantor pusat? Pernah Mas, waktu magang. Oh, waktu magang. Waktu magang selesai D3 khusus, itu kami magang, kalau nggak salah di DLC. Oh, berapa lama itu? Iya. 3 pekan. Dan saya merasakan, ya Allah, luar biasa ya kalau kerja di Jakarta. Kayaknya nggak kuat saya, Mas. Tapi di daerah malah banyak karyanya ya. Mas Alhamdulillah Mas, sikit-sikit alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan bisa membantu masyarakat. Ini kenapa milih fungsional, bukannya kemarin ikutan talent ya? Sebenarnya Mas, sebelum saya ikut talent itu saya sudah sebelumnya kan saya ini Mas TMR Mas. Saya itu sudah daftar untuk inpassing. Qadarullah, inpassingnya saya tunggu-tunggu juga belum tahu kejelasannya, tiba-tiba namanya dipanggil untuk ikut assessment. Ya alhamdulillah, saya konsultasi dengan atasan langsung saya, Pak Sari Mulyono, kata beliau udah ikut aja Mas katanya. Ya udah saya ikut aja Mas. Bisa nggak? Alhamdulillah Mas, kemarin ya semoga Allah mudahkan Mas ya. Karena Pak Kanwil Aceh juga sangat mendukung, kemudian mengirimkan pesan pribadi untuk mengikuti ini dengan baik kan begitu. Kemudian kita di Aceh itu yang assessment itu dikumpuli Mas. Jadi setiap sore selama 3 pekan itu kita ada Zoom meeting yang di Kanwil Aceh. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Jadi ya saya berusaha sekuat mungkin untuk bisa mengikuti itu Mas. Ya, alhamdulillah Mas. Ya. Kalau kita yang nggak tahu ya di berbagai itu luar biasa sebenarnya kalau bisa dilakukan oleh setiap kanwil, lebih menyemangati ya. Iya Mas, alhamdulillah. Ini Pak Kanwilnya langsung yang ikut. Malah ada satu pertanyaan itu Mas, yang tentang program PEN itu Pak Kanwil sendiri sebelumnya sudah mengasihkan itu ceramah tentang PEN itu, insya Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak sekali dengan Pak Safriyadi, kemudian dengan bapak-bapak pejabat di kantor wilayah, Dirjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Pak Kabu, Mas Roli, alhamdulillah. Pak Kabunya itu Mas Jul ya? Iya, Pak Adul, Pak Adul, alhamdulillah. Setiap sore Pak Adul tuh nungguin kita di Zoom untuk mengerjakan soal-soal. Jadi
Jadi kayak mana lagi saya, jadi alhamdulillah semakin bersemangat Mas untuk berlatih soal gitu kan. Kemudian selalu diingatkan untuk terus belajar. Kepala kantor saya Pak Purwanto nggak selalu mengingatkan. Malah kalau siang tuh selalu dibisikin, Mas Ferhat udah belajar belum, seperti itu. Jadi ya, belajar ya. Saya sih berharap pada Allah semoga jawaban kemarin itu ini benar. Ya kan itu bagian menyempurnakan ikhtiar ya Mas Ferhat ya. Iya betul. Ya, artinya kadang-kadang keajaiban itu perlu diupayakan. Bukan kadang-kadang sih, memang harus. Ibaratnya katanya kan keajaiban itu ibarat pesawat terbang gitu. Kalau memang landasannya itu harus dipersiapkan gitu. Kalau landasannya tidak siap, itu keajaiban itu tidak akan mendarat ya. Masya Allah. Iya Mas, alhamdulillah. Ya semoga Allah mudahkan Mas, kemarin jawabannya itu bisa sesuai dengan kuncinya. Kalau misalnya promosi nih, milih di Aceh atau milih di Medan? Milih di Sumatera Utara atau di Aceh? Ini Mas, saya ini selalu berkonsultasi dengan ayah saya Mas. Saya berkonsultasi dengan ayah saya. Kayak mana sih nanti kalau saya promosi itu? Jadi saya sudah menghitung-hitung jarak gitu Mas kan. Jadi saya berusaha mencari jarak terdekat ke Medan karena saya harus mengunjungi mama saya yang saya panggil Oma karena sudah punya cucu 17 orang. Oma, kemudian saat ini kita punya 70 santriwati dengan 7 orang guru yang harus diayomi. Kenapa milih santriwati? Ini pertanyaan yang ini Mas, yang banyak melontarkan. Kenapa kok nggak milih santriwan gitu Mas ya? Jadi awalnya ma'had ini kan ma'had tahfiz kita ini di rumah mama Mas. Rumah mama itu tanahnya cuman 10 kali 17. Jadi kalau saya itu masukkan anak laki-laki, itu nggak cukup Mas. Jadi saya perlu lapangan bola, perlu lapangan mereka untuk belajar pencak silat, lari pagi. Saya nggak mau mereka itu manjat-manjat ke tembok tetangga, karena mereka kan punya hormon apa tuh? Estrogen kan Mas. Iya, yang itu harus dikeluarkan dengan main bola. Sedangkan rumah mama sebagai ma'had kita bina 1 itu kecil, nggak punya halaman. Bagaimana mereka mau menyalurkan inspirasi mereka? Jadi akhirnya kita pilih yang perempuan. Begitu juga dengan ma'had kita bina 2 dan ma'had kita bina 3, itu semuanya masih pinjaman. Masya Allah udah 3 ya? Di mana aja itu cabangnya? Di yang Medan. Pertama itu di Medan. Yang kedua di Tembung Mas, itu di Kabupaten Deli Serdang. Itu apa? Punya mama juga? Enggak, kita numpang Mas. Itu 70 total apa? 70 total atau berapa? 70 total Mas. Oh, berarti ya, yang di satu Medan lagi berapa? Yang di Medan itu 20. 20, kemudian di Tembung itu 40, di Kuala Bugumit itu 10 sampai 11 seperti itu. Kuala Bugumit itu di mana? Di Kuala Bugumit itu Langkat, di Kabupaten Langkat Mas. Oh, itu semua Sumatera Utara. Sementara dirimu kan di Kutacane, toh? Iya Mas, alhamdulillah. Jadi saya pun kalau ditanya, saya nggak nyangka Mas bisa buat seperti itu Mas. Di remote dari jauh Mas, kita kita percaya kepada anak-anak itu, kita percaya kepada guru-guru, dan saya pun juga sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amanah 70 anak ini, 70 santriwati ini masih bisa kita kendalikan dari jauh via telepon seperti itu Mas. Guru-gurunya dari mana? Guru-gurunya kita kemarin bersurat Mas kepada Sekolah Tinggi Agama Islam STI As-Sunnah Mas. Saya As-Sunnah di Tanjung Merawah. Tanjung Merawah di Medan, di Deli Serdang juga Mas. Enggak, tapi sebelumnya memang ada hubungan atau Mas Ferhat buka hubungan baru itu? Oh, dengan STI As-Sunnah itu hubungan sudah lama Mas. Oke. Sudah lama.
udah lama apa namanya mudir sebelumnya, atau kita bilang kepala sekolah, direktur stai, ya kepala sekolahnya, direktur stai Asuna itu Al-Ustadz Mujahid MA. Semoga Allah mudahkan beliau selesaikan doktoral beliau secepatnya ini. Itu memang anak Kutaca nih Mas. Jadi sebelum ini kita memang sudah sering berhubungan dan jadi alhamdulillah. Jadi kalau cerita sedikit mahat ini Mas, ini permintaan mama Mas. Iya. Buat mahat ini. Jadi saya tuh merasa tuh ya alhamdulillah berjalannya itu ya berjalan aja gitu Mas. Dan kalau pendanaannya dari mana Mas Ferhat? Jadi langsung ini rapid testnya langsung masalah mahat ini Mas ya. Nggak apa-apa. Pendanaannya iya, pendanaannya dari gerakan orang tua asuh itu Mas. 30 ribuan sebulan. Cukup tapi ya? Ya alhamdulillah Mas, kita sebar gitu Mas. Kita sebar ya alhamdulillah ada yang ngasih 30 ribu, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu gitu. Kayak kemarin Mas, saya nyebar donasi dengan izin Allah Mas. Kita buka donasi 1 batang tempe, 1 batang tempe dan 1 batang tahu Mas. Itu kalau dirupiahkan itu 4.000 lah sekali mereka nyumbang. Kita minta 2 hari sekali. Ya alhamdulillah Mas, datang tempe, datang juga bakso, datang juga telur. Saya selalu berdoa kepada Allah Mas, jika ma'had ini saya jalankan tidak dengan ikhlas, lebih bagus ditutup saja gitu. Karena akan memberatkan saya nanti di hari akhir. Jadi alhamdulillah Mas, masih berjalan alhamdulillah, dan setiap hari kita pantau anak-anak kita pantau guru-gurunya gitu. Dan di awal cerita ini kan santriwati kita cuma 4 orang Mas. Itu tuh siapa? Yatim piatu kah atau bukan? Yang awal ini waktu yang kita dapat 4 yang pertama ini Mas, yatim duafa. Anak yatim duafa. Dan dia memang nginep di situ ya? Iya Mas, 24 jam mereka di ma'had kita. Masya Allah. Mereka itu bangun jam 3 pagi Mas. Jam setengah 3 pagi itu sudah mulai dibangunin. Mulai menghafal gitu Mas. Jadi alhamdulillah Mas, banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tadi masuk SMS Mas, masuk WA. Insya Allah kita mau ada 1 anak yang harus kita selamatkan begitu Mas. Dia 7 tahun, umur 7 tahun. Itu rentang usianya di situ ada berapa sampai berapa? Awalnya itu Mas, kita tuh mintanya itu 12 ke atas. Kita minta supaya mereka tuh nggak perlu lagi dimandiin, nggak perlu lagi sudah agak mandiri. Iya mandiri. Ternyata alhamdulillah saat ini berjalan anak kita tuh ada yang umur 8 tahun Mas. Karena orang tuanya itu anaknya namanya Sofia. Dan alhamdulillah beberapa ini kan menginjak tahun kedua Mas. Jadi di ma'had kita mulai banyak perbaikan. Kalau dulu di ma'had itu bahasa Arabnya cuman 3 hari dalam sepekan. Sekarang sudah full yaumin, mereka harus bahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi nggak cuma tahfidz ya berarti ya, belajar agama juga. Belajar agama. Yang pertama itu yang malah kita tanamkan itu masalah tauhid, Mas. Iya. Jadi kalau ditanya itu yang pertama itu tauhid ditanamkan ke anak-anak itu. Tauhid tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang lurus seperti itu, Mas. Kemudian bahasa Arab dan ini core kita adalah di tahfiz. Ininya paling tinggi usia berapa? Yang saat ini yang paling tinggi ada anak itu 20 tahun, Mas. Ada juga ya? Ada juga, Mas. Karena kita ini kan programnya program penyelamatan, Mas. 20 tahun ada yang mohon maaf datang ke ma'had itu belum bisa baca Quran. Jadi di ma'had itu kita terima mulai Iqra, Mas. Walaupun dia 20 tahun tapi mesti Iqra ya Iqra gitu, Mas. Ya, makanya alhamdulillah
saya juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kirimkan guru-guru yang baik ke Ma'had kita. Yang waktu awal rekrutmen itu saya selalu bilang, Ma'had ini, Ma'had Tahfiz kita ini, saya tidak akan pasang CCTV. Saya yakin Antuna sudah belajar tauhid, sudah belajar akidah yang benar, dan gurunya perempuan semua berarti ya? Perempuan semua, Mas. Kecuali satu, itu Ustadz Arif. Beliau suami dari Ustazah Fitri, jadi ikut ngajar juga di situ, Mas. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, Mas. Cuman itu. Dan hari ini tadi pagi, Mas. Alhamdulillah kita dapat partner dari PKBM yang insya Allah anak-anak kita walaupun mereka belajar agama nanti punya ijazah paket A, paket B, dan paket C. Iya, karena kalau saya ditanya sendiri, Mas, saya tidak kepingin anak-anak ini nggak punya ijazah, dan saya berusaha nanti anak-anak yang sudah selesai, mereka kan ada pengabdian, akan kita sekolahkan ke sekolah kita, Mas, ke universitas terbuka. Ya, insya Allah. Ya, dan saya berharap pada Allah semoga dari mereka itu ada yang bisa melanjutkan kuliah sampai ke jenjang doktoral. Insya Allah, Mas, semoga Allah mudahkan. Iya. Itu yang menyebabkan milih rumah tahfiz ya daripada klinik Ruqyah. Ruqyahnya udah nggak lagi, Mas Farhat? Oh enggak, malah saya milih rumah tahfiz itu karena dengan rumah tahfiz di dalamnya sudah include rumah ruqyah, Mas. Karena salah satu pelajaran di tahfiz adalah ruqyah syariah. Malah ke depan ini, Mas, saya bercita-cita mau buat rumah rehabilitasi narkoba. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Mudah-mudahan insya Allah, Mas. Ya, kenapa? Karena antara Al-Quran, ruqyah syariah, dan pusat rehabilitasi itu sebenarnya saling berkaitan, Mas. Spiritual yang diperbaiki. Iya, spiritual, betul, Mas. Iya, di situ. Jadi makanya tadi saya milih itu karena lebih besarnya di rumah tahfiz. Jadi di Ma'had kita, Mas, sebelum pandemi itu kalau saya nggak pulang ke Medan kan, Mas, kan orang-orang kalau mau ruqyah, yang ibu-ibu terutama ya saya bilang silakan datang ke Ma'had di hari libur mereka untuk diruqyah gitu. Karena memang kalau pasien ruqyah ini kan bermacam-macam ya, Mas ya. Ada yang memang dia sakitnya betul medis, ada yang memang campuran sakit medisnya bercampur dengan sihir. Iya, kombinasi. Aku tuh terus terang aja, Mas Farhat ya, termasuk yang bukan tidak percaya ya, tapi saya tuh percaya bahwa kita itu punya dunia yang berbeda gitu. Jadi ya kan dimensinya berbeda, nggak usah saling ganggu. Tapi kalau ngelihat budaya justru yang berkembang di masyarakat, sebenarnya ini juga harus jadi perhatian kita ya, gitu. Artinya karena ada orang yang sangat terlalu percaya gitu sampai kesyirik kan, gitu kan ya. Iya. Ya, jadi ruqyah ini kan sebenarnya memang bukan sesuatu yang harus dijauhi gitu ya. Walaupun kita tadi, karena saya berkembangnya itu dari itu kan beda dunia gitu kan sama kita gitu kan. Itu kok Mas Farhat bisa tertarik dengan dunia seperti itu? Jadi gini, Mas, ini juga waktu awal-awal saya pindah ke Kutacane, Mas. Waktu awal pindah ke Kutacane itu awalnya mulai itu kita coba dakwah ruqyah syariah itu, Mas, karena sudah dibisikin sebelumnya, hati-hati ke Kutacane, lebih banyak dukunnya seperti itu. Akhirnya kita coba belajar, Mas, kan begitu. Ya memang kalau di Kutacane ini ya orang sedikit-sedikit dukun, Mas. Makanya dibilang di Kutacane ini lebih banyak dukunnya daripada pohon dukunya.
Tapi Mas Ferhat pas ke Kutacani itu udah ada link di Kutacani atau enggak? Link pertemanan gitu Mas? Iya. Belum ada Mas. Oh. Belum ada link pertemanan. Jadi ya alhamdulillah saya berusaha mendekatkan diri pada Allah, kemudian ke kawan-kawan, alhamdulillah Allah mudahkan dapat kawan-kawan yang solih kan begitu Mas ini. Dan ini mohon maaf ya Mas, sebenarnya banyak kawan-kawan dirjen perbendaharaan atau dirjen-dirjen lain itu yang sering konsultasi ruqyah dengan kita. Karena di penugasan itu kan di daerah kan masing-masing ada ya seperti itu loh Mas. Ya, ada kalau di sini yang berbeda. Di sini Sulawesi boti apa? Boti ya. Doti ya. Ya di sini kalau di Kutacani itu namanya ada peracun gitu Mas kan. Iya, di daerah Maluku ada apa namanya gitu Mas. Dan itu memang ada. Dan dulu Mas kalau diklat ke Jakarta itu habis kalau malam itu kamar saya banyak yang minta diruqyah. Iya, aku juga kan pernah diruqyah kan sama Pak Ferhat. Masya Allah. Masya Allah Mas. Jadi saya pernah bilang sama Pak Kandil kan yang sebelumnya Pak Bahkan, kapan-kapan Pak saya pengen sharing tentang ruqyah syariah. Karena Mas jin itu perlu kita ketahui, ada sihir itu ada kan begitu. Jin itu ada di mana ya? Di surat jin aja sudah kita dengar kan, ada surat jin kan begitu. Sihir itu ada bagaimana pertempuran tadi kita Musa dengan Firaun dengan para tukang sihirnya kan begitu Mas. Yang tidak dibolehkan itu adalah nusroh, membalas sihir dengan sihir, itu yang nggak boleh. Itu boleh ya? Iya, membalas sihir dengan sihir itu haram. Itu haram gitu. Jadi membalas sihir itu dengan ruqyah syariah, dan sampai kapanpun para penyihir itu tidak akan pernah menang melawan ruqyah syariah. Ya. Kayak tadi sore nih Mas. Tadi sore ini kejadian hari ini yang coba kita ceritakan. Tadi sore itu datang ke rumah kita seseorang itu yang dicoba dipisahkan antara suami dan istrinya ya melalui media sihir Mas. Jadi ya ketika dibacakan ya dia langsung konslet gitu Mas orangnya Mas. Dan sihir terbesar itu adalah farraqo bainal mar'i wa zauji, memisahkan suami dan istrinya. Jadi harusnya kadang-kadang kita buat, saya belum pernah sih buat penelitian Mas ya. Maunya orang-orang yang sedang berselisih di pengadilan agama atau di mahkamah syariah itu harusnya diruqyah dulu. Betul itu kena sihir atau memang betul-betul ada perkaranya seperti itu Mas. Jadi banyak kalau yang datang di ruqyah ini ya begitulah Mas. Kayaknya ini laku juga Mas Ferhat, kalau ke Korea laku juga kan ya. Kalau di Korea juga. Kenapa gitu ya Mas ya? Enggak, kalau jin itu kenal bangsa dan negara nggak sih? Allahu a'lam Mas. Jin itu sebenarnya yang saya ketahui sama kayak kita Mas gitu Mas. Dia punya suku, dia punya kepala daerah juga, punya wilayah. Makanya kan dari mana itu diambil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syarul jinni wal insi anistata'tum an ta'khud Allah Akbar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ma'syarul jinni, wahai masyarakatnya, wahai bangsa jin, seperti Mas. Jadi dia berkasta-kasta, bertingkat-tingkat ya, seperti kita juga seperti itu Mas. Tapi mereka tuh berakal nggak sih? Nggak berakal berarti ya? Allahu a'lam. Kayaknya akalnya. Jadi maksudnya dia nggak mungkin paham Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 gitu. Enggak lah Mas, nggak paham dia tentang Undang-Undang Keuangan Negara seperti itu. Dan pada dasarnya ada sebagian
sebagian dari manusia itu yang mendekat yang meminta tolong kepada bangsa jin. Iya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian laki-laki dari kaum manusia minta tolong kepada sebagian laki-laki dari kaum jin, fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah kedurhakaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang terjadi, Mas. Makanya mereka itu bisa disuruh masuk ke tubuh orang dan sebagainya. Dan itu masyarakat perlu disadarkan bahwa ketika mereka salah berobat, misalnya mereka ini, Mas, qadarullah terkena sihir, kemudian mereka tidak mau mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, mereka balas sihir tadi dengan sihir, mereka akan jatuh kepada kesyirikan. Jadi itu kadang-kadang mereka menangkal sihir dengan jimat. Jimat itu kalau dipakai bisa ya kita terkena kesyirikan juga seperti itu. Iya. Jadi saling berkaitan dan itu merupakan tipu daya setan juga untuk menjerumuskan kita. Iya. Kita udah di pertanyaan ketiga, padahal pertanyaan tadi kalau penempatan di Medan di Sumatera Utara apa di Aceh itu belum kejawab ya. Iya, belum terjawab, Mas. Kita sudah masalah ini. Masalah ruqyah segala macam. Jadi Mas, dengan kondisi sekarang ini, tadi pagi juga saya konsultasi ke ayah kan begitu kan. Dia berusaha kalaupun penempatan paling enggak masih bisa lah saya untuk memantau anak-anak itu minimal sebulan sekali gitu, Mas. Oh, enggak, kalau KPPN mana yang paling ideal Mas Ferhat ditempatkan? Kalau kita bantu doa ya. Iya. Kalau saat ini yang paling saya suka itu ya di Kutacani ini, Mas. Oh, Masya Allah. Iya. Makanya kemarin tuh saya milih fungsional. Saya milih fungsional supaya saya nggak dipindahkan dari sini gitu, Mas. Kutacani ke tempat-tempat itu memang berapa jam? Nggak jauh ya? Sekitar 8 jam, Mas. Oh, jauh. Masih bisa, ya cukup jauh juga sebenarnya, Mas. Cuman karena di sini itu alhamdulillah saya sudah punya banyak saudara, Mas. Dari ujung Kutacani ke ujung lagi kan, ke ujung kiri ke ujung kanan gitu, Mas. Nah, sudah banyak saudara dan alhamdulillah, Mas, di Kutacani ini masyarakatnya sangat bersahabat, sangat suka bersaudara gitu, Mas. Jadi pasien-pasien kita itu jadi saudara gitu, Mas. Alhamdulillah. Jadi saudara semua. Waktu di Jambi, Mas Ferhat belum ke ruqyah itu ya? Waktu di Jambi belum, Mas, karena kan mesti banyak yang lebih ahli kan gitu, Mas kan. Dan di Jambi juga kemarin itu saya itu di Jambi, Mas, kan saya masuknya 2003, Mas. 2004 saya sudah berangkat PA, pembantu akuntan. 2004 sampai 2005, kemudian masuk di 3 khusus. Jadi waktu di Jambi itu saya sebenarnya banyakan di Jakartanya gitu, Mas, karena tugas belajar. Jadi sebenarnya Jambi juga enak, cuman qadarullah kemarin tuh belum selama ini saya di Jambi gitu, Mas. Di Jambi berarti pas aku sekolah itu nggak lama kemudian Mas Ferhat juga sekolah ya? Iya, Mas, betul. Waktu masuk berangkat sekolah, kan kita pernah satu KPPN kan, Mas? Iya. Sama KPKN dulu kita. Ya, di KPPN Jambi. Jadi alhamdulillah. Jadi gitu, Mas. Jadi saya 2008 pulang, 2008 akhir itu pulang, 2009 sampai 2010 awal itu saya udah berangkat ke Kutacani. Iya, hampir mirip-mirip juga. Saya selesainya 2007 kan? 2007, iya. 2008 saya masuk. 2008 saya masuk. Iya. Jadi waktu itu saya masuk kembali ke KPPN Jambi sedang proses percontohan, Mas. Jadi akhirnya kami itu yang bedol desa itu, Mas, dipindahkan ke Kanwil semua.
ke kami semua. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini karir naik atau pesan mahatnya membesar? Mahatnya pengen sebesar apa cita-citanya, Pak? Saya itu Mas sekarang ini tuh saya lagi belajar kan Mas kan. Cuman yang saya harapkan ke depan ini mahat ini ada mahat untuk laki-laki, ada perempuan. Gitu. Kemudian saya pengen punya stable untuk latihan berkuda. Kemudian ada latihan panah, ada latihan berenang, bisa belajar sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian saya ini kan mesti angan-angan Mas ya. Iya. Ada kebun kurmanya di situ Mas. Ada kebun kurmanya di situ. Kemudian ada kebun kangkung dan kebun bayamnya juga. Biar anak-anak bisa makan dari situ, bisa ngolah dari situ. Aku nggak bisa makan dong asam urat. Asam urat Mas ya, Masya Allah. Nanti Mas keto pas proses Insya Allah asam uratnya hilang. Oh gitu ya? Iya Mas. Nanti resepnya ya? Iya Mas, Insya Allah nanti ini. Jadi kemudian saya pengen juga ada kolam ikannya gitu Mas. Punya santriwati banyak. Karena tujuan akhir saya Mas, semoga nanti waktu saya sudah di kuburan banyak yang mendoakan. Amin. Iya, itu aja sih. Ini mungkin sebentar lagi, tadi ada 20, ini nanti sebentar lagi ada besan dong ya, yang mau ngajak berbesan ya ini. Iya Mas. Jadi anak-anak itu saya juga berusaha Mas. Jadi kemarin sempat juga ada yang nanya kenapa perempuan kan begitu Mas tadi. Dan sebenarnya dari mereka itu yang sudah ada 20, saya juga sudah berniat ini bersama istri mencarikan mereka suami yang solih untuk mereka ini, sehingga nanti keluar dari rahim mereka para calon ulama. Itu tujuan akhirnya Mas. Saya pernah bilang sama santriwati itu, saya berharap kalian itu menjadi ibundanya para ulama. Karena nggak mungkin Imam Syafi'i itu lahir dari rahim wanita yang biasa-biasa saja. Begitu juga dengan Imam Malik dan para imam yang lain Mas. Jadi kalau kita baca sejarah, ibunda mereka itu yang membesarkan mereka Mas. Bagaimana Imam Syafi'i itu tidak punya ayah, kan? Ibunya yang membesarkan dia sehingga dia jadi ulama. Bagaimana Imam Bukhari itu yang buta, yang pada kecilnya buta, kemudian ibunya mendoakan sehingga jadi imam besar. Jadi saya bilang ke mereka, kalianlah lahirkanlah para calon-calon ulama dari rahim kalian. Dan itu amin Mas. Dan itu mesti dikader dari sekarang. Mesti dikader dari sekarang. Apalagi kan ibu itu apa katanya? Madrasatul Ula. Mas ya. Iya. Al-Umum Madrasatul Ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi kita di Mahar itu mereka belajar masak, belajar berbagai macam keterampilan, belajar juga nanti mentarbiyah anak-anaknya. Tapi sejauh ini ada yang ini nggak kayak bosen atau misalnya dia keluar gitu, drop out, ada nggak? Ada Mas. Ada. Penyebabnya apa? Ya Mas. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya memang pertama Allah alam Mas ya. Kalau yang saya lihat kurangnya keikhlasan untuk menuntut ilmu ini. Saya tidak huzon, cuman saya bertanya itu pada futur gitu Mas kan. Makanya. Tapi itu biasanya dibiarin aja atau gimana? Di treatment apa? Biasanya sebelum keluar kita tanya dulu Mas, kita kasih kesempatan, kita coaching and counseling dulu Mas. CNC. Iya CNC. Jadi kalau ditanya Mas, sebenarnya tuh banyak ilmu-ilmu dari Kementerian Keuangan nih yang saya ambil Mas. Seperti kesempurnaan. Tiap hari kita itu Mas, kita melakukan terus-menerus
perbaikan gitu Mas. Kemudian sharing and caring kan begitu Mas. Dari Smarsi juga saya ambil. Kemudian senyum salam sapa. Itu kemudian apa namanya? Plan do check itu Mas. Terus kalau aku ganti relapati. Apa tuh Mas? Relapati, rencanakan, laksanakan, pantau, tindak lanjuti. Masya Allah, Mas. Nanti saya ambil Mas ya, relapati Mas ya. Jadi dapat, alhamdulillah saya dapat singkatan baru, dapat ilmu baru di malam ini. Jadi walaupun itu dari jarak jauh, saya berusaha juga ini Mas. Saat ini kita konseling anak-anak, begitu kita apa namanya, kita sharing and caring. Jadi salah satu ini Mas, care dengan anak-anak itu Mas. Kita punya program itu pagi itu anak-anak tuh harus dipeluk semuanya Mas, sama gurunya. Itu saya cek itu pagi itu habis subuh saya cek anak-anak udah dipeluk belum. Karena anak-anak yang datang ini Mas ke mahat kita rata-rata memang yang memang nih mohon maaf ya Mas ya. Memang awalnya mereka dari keluarga yang bermasalah kan begitu Mas. Bukan yang keluarga yang baik-baik saja begitu. Ada yang nggak pernah jumpa ayahnya. Ada yang nggak tahu ayah mamanya di mana begitu Mas. Selama ini diasuh neneknya begitu Mas. Yang kurang kasih sayang. Jadi mereka butuh dekapan, butuh senyuman kan begitu Mas. Butuh kasih sayang yang selama ini mereka nggak dapat gitu Mas. Jadi selalu saya ditanya apa namanya kayak mana ini aksi penyelamatan supaya mereka yang sebelumnya tidak kenal dengan agama bisa kenal dengan agama, atau sebelumnya mereka yang kurang disayangi jadi disayangi. Bisa nggak? Ya bisa, insya Allah bisa. Saya nggak tahu Mas, kalau orang pengen mengikuti jejak Mas Ferhat, sebenarnya awalnya seperti apa? Kalau kan ini tuh sebenarnya kalau saya bayangin sesuatu yang berat sebenarnya ya, maksudnya tuh mulai jalannya tuh harus seperti apa? Minta restu dari mama aja Mas, minta restu dari orang tua. Gitu. Iya, jadi ini Mas, ini satu kebahagiaan buat saya gitu kan Mas kan. Jadi awalnya kalau kita cerita awal itu rumah mama yang di Gaperta itu kan kosong. Mama telepon saya, Ferhat, kau buatkan dulu tahfiz Quran di sini. Ya, saya bilang siap Mak, insya Allah. Malahan di Kuta Cane itu Mas, kita sudah punya TPA, sudah 150 santri kita TPA sore kan gitu Mas. Itu kepala sekolahnya istri. Jadi saya mulai berpikir waktu itu gimana buat tahfiz Quran. Saya pakai ATM aja Mas. Amati, tiru, modifikasi. Saya ATM-in lah mahat-mahat yang ada di Medan. Ya ATM. Oh gitu rupanya. Ya udah Mas. Karena kita kebiasaan belajar di UT, Mas. Kan salah satu moto kita. Salah satu moto kita kan Mas, apa namanya? Membudayakan belajar mandiri sepanjang hidup Mas. Iya, jadi itu apa tuh ya? Kalau nggak salah, kalau kita wisuda itu ya kan ikrar janji mahasiswa UT itu kan budaya belajar mandiri sepanjang hayat. Jadi itu saya kepoin kan, gitu rupanya. Jadi waktu awal itu Mas, saya berharapnya itu karena waktu itu saya kepoin mahat-mahat yang berbayar gitu Mas kan. Jadi saya pikir insya Allah lah bisa. Waktu saya keluarkan pengumuman Mas, yang daftar yatim duafa semua Mas. Iya. Waktu itu yang daftar yatim duafa semua. Akhirnya saya lapor Mak, ini alhamdulillah ada 4 orang yang mau daftar. Tapi yatim duafa semua. Jadi itu disebarinnya kemana? Dan orang-orang itu siapa itu? Apakah orang-orang dekat atau memang orang asing sama sekali? Ke orang asing tapi masih warga Kuta Candi Mas. Karena kan saya lebih banyak dikenalnya di Kuta Candi. Oh iya. Iya. Orang itu kalau misalnya dibilang Abu Fadilah Rukyah, tahulah orang tuh di KPPN kan gitu Mas. Begitulah Mas kan gitu. Ini mohon maaf ya Mas ya, begitulah kan Abu Fadilah Ferhat orang KPPN Rukyah, tahulah orang tuh kan begitu. Jadi pertama tuh disebarin, alhamdulillah ada datang 4 orang kan begitu Mas.
tim doa sholat. Saya lapor lagi sama mama, mak, ini yang daftar yatim duafa semua. Kata mama, ya terimalah, kata mama. Oh diterima mak, iya. Saya nanya nih kan mas, maklum lah kita kan orang keuangan selalu berpikir ini kan, apalagi mungkin waktu itu ya astagfirullahaladzim, mungkin saya dikencing setan kan begitu mas kan, kayak mana cara ngasih makannya kan begitu mas. Kata mama, kan kita punya Allah, kata mama. Oh ya alhamdulillah saya sadar lagi, ya alhamdulillah. Jadi nanti kayak mana mak? Ya kau tulis aja di internet, kata mama. Mak saya mohon maaf orang Medan bahasanya kayak gitu mas. Iya. Siap mak. Iya, udah habis itu kita terima guru pertama kita 2 orang kan gitu mas kan. Oh yang pertama tuh yang memang jempalitan kita mas. Ya jempalitannya gimana mas? Murid mahatnya di rumah, muridnya 4, gurunya 2 begitu mas kan. Kurikulumnya masih apa mas? Masih try and error kan begitu kan. Alhamdulillah kita dapat ustadzah yang luar biasa juga mas. Yang sebelum itu kita terima, kita bilang ini mahatnya akan saya pantau dari jarak jauh. Siap insya Allah, kata mereka. Siap, alhamdulillah. Berjalan sampai anak kita 70 mas dengan 7 guru. Iya. 3 cabang. Jadi itu, ya? Iya 3 cabang itu. Dan kalau ditanya mas, jam kerja ngurus pesantren ini kapan? Ya mulai subuh mas. Dari sebelum subuh sudah mantau, telepon sana, telepon sini, gitu mas. Kalau itu pengajarannya digajinya gimana? Ya dari gerakan orang tua asuh yang 30 ribuan sebulan itu mas. Dan saya juga sebenarnya berharap belum tahu nih mas gimana caranya saya mau bersurat nih ke bapak-bapak pejabat di Kementerian Keuangan, kita membantu memberikan solusi gitu mas kan. Kalau dulu yang Al-Amanah itu kan pernah ngasih ya? Iya Al-Amanah. Dengan itu rutin nggak? Pas Ramadan aja mas. Oke. Iya, saya berharapnya bisa dapat rutin gitu mas. Karena gaji guru kita kan dengan 7 orang ini cukup menantang mas. Cukup menantang. Cukup menantang untuk memenuhinya. Dan ya alhamdulillah kita perbaiki terus. Dan alhamdulillah mas kita dibantu juga dengan Mas Popi Ardiansah. Pegawai Kanwil ini di Dijen Perbendaharaan Sumatera Utara, Mas Popi di Medan, beliau buatkan aplikasi untuk kita. Masya Allah. Iya, nah, jadi buat aplikasinya. Namanya Kitabina mas. Nggak, web based itu web based nggak? Oh iya mas, web based. Jadi dengan itu saya bisa pantau nanti dan itu ada Androidnya juga mas. Kita bisa dan ini masih dalam pengembangan terus. Kita pengen masukkan juga nanti itu mas laporan keuangannya tapi yang basis kas aja. Kemudian masukkan juga simak BMN-nya mas. Simak BMN enggak berarti kayak akuntabilitasnya dijaga ya. Artinya ya, insya Allah mas. Uang masuk, uang keluar itu dicatat berarti ya? Oh, dicatat mas. Bendaharawan kita lulusan akuntansi dari USU. Oh, iya. Dan alhamdulillah mas kita mencoba menjaga amanah ini mas kan begitu. Menjaga amanah ini dan semua uang yang masuk itu kita masukkan ke rekening yayasan. Di BRI Syariah dan Bank Aceh Syariah. Cuman saat ini ada kendala untuk yang mengirim dari luar negeri, termasuk Singapura itu mas kan, untuk BRI Syariah. Kendalanya ternyata bank syariah di Singapura itu belum ngeling mas, ke bank mereka begitu. Tapi kalau yang dari Timur Tengah sudah ngeling mas, alhamdulillah. Itu kita jaga akuntabilitasnya mas. Dan saya ke depan juga kalau memang nanti bisa ini kita mau cari ISO juga mas. ISO. Nanti WBK WBM dong. Insya Allah mas, WBK WBM. Pokoknya kita pengen itulah mas, dapat ISO, kemudian kalau bisa dapat WTP mas. Kan nggak apa mas, kan cita-cita dulu kan. Nggak apa-apa. Mas Ferhat sendiri kenapa ngambil kuliah umum, nggak berminat belajar agama? Ya itu mas, kalau ditanya
sekarang ini mau belajar lagi nggak? Saya malah mau belajar lagi, Mas. Seperti itu, Mas. Karena waktu itu kan saya rencananya kalau Allah mudahkan, saya kepengen kuliah di Libya itu, Mas. Iya. Kemarin kena enggak, kan ada Libya Mimbaid, Mas. Libya jarak jauh. Oh, ada ya? Ada, Mas. Semoga bisa ikut Libya jarak jauh, Mas, kan gitu. Kenapa kemarin ngambil umum ya? Karena kesempatan kuliah yang bisa dari jarak jauh kemarin kan cuma di UT, Mas. Iya, benar. Ya, jadi ya itu. Nah, kemarin kalau ada IAIN atau UIN aja yang kemarin ada jarak jauhnya kayak UT, saya mau ngambil juga kemarin, Mas, rencananya. Ya memang saya juga cuman kalau saya gini, sekarang itu udah ya lebih ke ilmunya sih daripada ke ijazahnya ya. Soalnya saya itu juga agak malu gitu, ijazah banyak tapi sebenarnya skillnya juga enggak. Masya Allah, Mas kan ada ijazahnya, skillnya bagus juga tuh, Mas. Jadi sekarang nih saya banyak kuliah ikut Mas, kajian online aja. Kajian online kan begitu, ikut kajian di sini dan sebagainya. Kalau di UT S2-nya bagus. Bagus maksudnya, Mas? Enggak, maksudnya gini, waktu saya kan sempat nyaranin Mas Ferhat nggak ngambil S2 UT kan, karena maksud saya karena Mas Ferhat menurut saya tuh mampu untuk dapat beasiswa gitu, maksudnya apa mau ke luar negeri atau di dalam negeri pun sebenarnya bisa gitu. Masya Allah. Kenapa memilih S2 UT? Maksud aku tuh kan salah satu bagusnya sebuah pendidikan itu interaksi sebenarnya. Karena UT itu kan kurang interaksi sebenarnya, walaupun bagus, dia itu kan lebih ke mungkin melatih kita untuk belajar mandiri kan dengan struktur yang ada. Tapi kan kita tuh interaksinya itu sangat minimalis gitu. Sementara kita itu kecerdasan kita tuh pengetahuan kita tuh bisa kita dapatkan dari interaksi, dari diskusi seperti ini gitu, dari dari orang berpendapat, dari kita tuh bisa melihat orang gitu, dari interaksi. Kalau di S2 UT sendiri gimana? Ya memang saya sadari betul yang Mas sampaikan itu, bahwa ketika kita S2 itu kan harusnya kita lebih banyak diskusi kan begitu, Mas, kan? Banyak diskusi, kemudian banyak ketemu orang dan hubungan kan gitu, Mas, hubungan secara personal. Karena memang yang saya yakini orang-orang yang kuliah di UT itu, terutama yang kawan-kawan dari Pemda itu kan, mereka kan memang calon-calon pejabat di Pemda itu gitu, kan? Nah, jadi memang dan alhamdulillah itu bisa dijembatani kemarin, Mas, dengan grup-grup WhatsApp kemarin, Mas. Oh, ada ya? Iya, ada, kita buat grup WhatsApp, kemudian kita bisa saling sharing and caring di situ, Mas, saling menyemangati untuk menyelesaikan tesisnya begitu, Mas. Tapi memang nggak pernah bertatap muka langsung. Dan memang kemarin juga kenapa saya nggak coba ngambil lagi entah seperti LPDP atau kuliah internal gitu, Mas. Karena memang saya mulai betah di sini, Mas, ya, mulai betah di Cani. Dan ini juga sih, Mas, saya karena pernah magang di kantor pusat itu, Mas, kan. Jadi saya tuh mikir gini, nanti misalnya saya dapatlah misalnya di UGM atau di Jawa gitu, Mas. Kan itu biasanya ada penempatan sementara tuh, Mas, di kantor pusat. Yang penempatannya tuh menurut saya tuh nggak jelas berapa lamanya gitu, Mas, kan. Terus saya mikir itu harus pisah lagi sama keluarga begitu, Mas, kan. Atau saya tinggal di Jakarta, ngekos di kantor saya di Bogor atau gimana gitu tuh. Karena saya merasa mulai semakin tua, yang begitu-begitu tuh kayaknya cukup menguras energi, Mas. Jadi ya udahlah, saya diikuti sajalah, insya Allah. Tapi yang ini S2-nya udah masuk ke ini juga? Udah apa namanya? Udah, Mas. Ke penyesuaian ijazah, Mas. Udah, Mas. Udah? Alhamdulillah. Udah, Mas. Alhamdulillah. Mas Ferhat sekarang golongan apa? 3B ya? 3C? 3B, Mas. 3B, Mas. 3B. Iya. Nah, dengan keinginan untuk menetap di Kuta Cane gitu, kenapa nggak mikir pindah ke Pemda atau gimana? Sebenarnya saya udah mikir, Mas, untuk pindah ke Pemda ini, Mas.
Tapi saya belum ketemu channelnya. Nanti Allah mudahkan lah. Sebenarnya ya kalau menurut saya sih Pemda juga kalau senang-senang aja dapat apa namanya ini yang bagus. Justru mungkin yang agak susah itu dari kitanya mungkin ya. Kalau kita sih nggak lulus nggak susah juga sih, cuman kita tuh syaratnya tuh harus naik biasanya. Iya Mas, harus naik kan begitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang saya berpikirnya Departemen Keuangan itu sudah bisa ikut membantu Pemda. Minum dulu, minum boleh. Minum boleh. Bismillah. Mas, alhamdulillah. Sebenarnya Pemda di kementerian kita juga bisa membantu Pemda kan dengan melepaskan ini pegawai-pegawainya Mas untuk bisa membangun Pemda ini Mas gitu. Memang kalau kita lihat ya, mohon maaf ini kayak di Kutacani ya, kalau kita masuk ke kantor Pemda ya memang mungkin kita harus agak menahan nafas kan begitu Mas kan. Iya, dengan struktur kerja mereka begitu. Cuman kita berharap mungkin dengan masuknya teman-teman kita ke Pemda, insya Allah bisa berbenah lah Pemda ini begitu Mas. Sekarang Mas Ferhat di seksi apa? Sekarang saya baru pindah ke PDMS Mas. Baru Senin lalu saya ini dimutasi ke PDMS. Sebelumnya saya di umum Mas. Mas Teguh tuh di situ toh? Mas Teguh, Pak Teguh sudah pindah ke Sidikalang. Sekarang kan? Sekarang. Dan sudah kemarin dapat SK mutasi Jumat lalu ke Blok Sumawe. Oh, balik lagi ke Aceh lagi. Ke Aceh lagi kalau Sumawe. Karena Bu Nila kan di Langsa. Bu Nila itu siapa? Suami istrinya Pak Teguh. Iya. Terus Mas itu siapa namanya satu lagi yang juragan kebun itu? Oh, Bang Yaser. Bang Yaser pindah mutasi ke KPPN Tanjung Balai. Itu tuh kampungnya Tanjung Balai. Iya, kampungnya. Iya, alhamdulillah. Pada Mas Yaser belum berangkat ya? Belum Mas, karena baru kemarin kan SK-nya kan. Salam ya buat Mas Yaser. Insya Allah nanti saya sampaikan. Kepala KPPN ini siapa sih sekarang? Pak Teddy. Pak nama aslinya Pak Purwanto, tapi terkenalnya Pak Teddy Purwanto. Pak Purwanto itu yang mana ya? Baru ya? Baru Mas. Yang dari Jakarta 5 ya? Iya Jakarta 5. Oh, dulunya kepala. Ya? Insya Allah nanti saya sampaikan ke Mas. Mungkin dia mah nggak kenal. Oh kenal, Insya Allah Mas Oka kan terkenal. Apaan? Masya Allah. Ya, Mas Ferhat, terima kasih ya atas kesediaannya. Ini kita karena waktunya juga ya. Karena ini saya pakai Zoom gratis ini, belum berani beli belum berani beli yang berbayar gitu, karena takutnya tidak optimal. Saya jadi pakai yang gratis saja. Oh, Masya Allah. Masya Allah Mas, semoga Allah mudahkan Mas, biar bisa yang berbayar. Terima kasih banyak Mas sudah diundang, dan saya boleh minta tolong nggak ke Mas Oka? Kenapa? Silakan. Bantuin saya nyebarin informasi gerakan orang tua asuh. Oh, siap. Mas, untuk kawan-kawan kita, untuk kawan-kawan Mas Oka yang sesama eselon 3 atau kawan-kawan yang lain kan gitu, tahun kuliah dan sebagainya, insya Allah bukti terima, kemudian foto anak-anak dan sebagainya, insya Allah bisa kita ini. Kalau ada waktu, saya juga pengen nanti gerakan Kemenkyu mengajar juga bisa mengajar di mana kita, insya Allah. Mas Ferhat, ini aja kirim ininya aja ya, kirim cameo-nya ya, biar saya post juga di YouTube ini sama di Facebook-nya. Jadi maksudnya kalau mau nyumbang ke mana gitu ya, atau caranya apa ya. Masya Allah, siap Mas, insya Allah. Karena memang
orang Indonesia itu termasuk tinggi sebenarnya ininya tuh apa namanya tuh kedermawanannya ininya tuh. Cuman dia itu senang ngelihat yang nyata. Betul. Jadi karena mungkin terlalu banyak ditipu ya, artinya kan alam yang di jalan-jalan itu kan juga mungkin pejuang, tapi ada juga yang menipu kan. Jadi kadang-kadang orang itu jadi itu yang menahan tangan mereka gitu. Tapi kalau insya Allah kalau dengar perjuangan Mas Ferhat kayak gitu, saya kira juga orang pasti ini seneng lah. Walaupun mungkin hambatan kita gini Pak Ferhat, Mas Ferhat. Jadi kan di setiap tempat itu juga ada ini gitu, namanya ada tapi kan ini namanya jodoh ya, artinya ada orang yang kalau memang mau serap sama programnya Mas Ferhat, insya Allah ada yang mendukung. Iya, insya Allah Mas. Terima kasih banyak Mas. Ya, sama-sama. Aku terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi yang lain juga. Terus terang aja saya juga terinspirasi, tapi nggak tahu mulainya dari mana. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti jejak Mas Ferhat lah, mudah-mudahan. Amin Mas, insya Allah Mas. Semoga Allah mudahkan. Amin. Amin. Dan semoga Mas, saya selalu berpikir semoga nanti kalau kita di kuburan kita udah punya ATM di dunia nih Mas. Amin. Jadi ada yang ngirimin pahala buat kita Mas. Iya. Karena kabarnya kuburan tuh. Mudah-mudahan podcast ini juga jadi pahala ya, insya Allah. Ya amin Mas. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Karena kabarnya kuburan itu gelap Mas. Jadi mesti kita punya siapkan penerang dari sekarang, punya kesiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan. Jazakallahu Mas. Salam buat keluarga, buat kawan-kawan Mas Kaya. Makasih Pak Ferhat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas.